sebuah karya, yakni Raka'is fi Tarbiyatil Abna, yang mana ini merupakan buku ringkas namun syarat akan faedah. Bagaimana kita sebagai orang tua hendaknya memiliki keilmuan yang cukup, keilmuan yang mumpuni, bagaimana tentang parenting, bagaimana tentang pendidikan anak-anak kita yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana pentingnya seorang ayah, orang tua pada umumnya, ayah pada khususnya, untuk memilihkan anaknya nama-nama yang baik. Maka pada kesempatan kali ini kita akan masuk pada bahasan berikutnya, yakni al-adl, adil terhadap anak-anak. Disampaikan di sini, inna min rakaiz al-azimah fi tarbiyatil abna al-adla bainahum. Di antara penopang utama dalam pendidikan anak, di antara landasan utama bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya adalah al-adla bainahum, adil terhadap mereka, bersikap adil kepada anak-anak, wal bu'du 'anil juri wadh-dhulmi, serta jauh dari yang namanya kezaliman dan ketidakadilan-adilan yang lain. Baik. Maka ketika kita bicara tentang adilnya orang tua terhadap anak, berarti kita bicara tentang apa? Berbicara tentang orang tua yang memiliki banyak anak. Al-adla bainahum, ini adil terhadap mereka. Berarti bukan cuma satu anak. Karena kalau cuma punya satu anak, bahasanya bukan adil. Bahasanya kasih sayang, bahasanya tanggung jawab. Ini. Sebagaimana ketika kita membahas adil dalam hubungan suami istri, maka ini suami atau keluarga yang poligami. Kalau keluarga yang monogami, maka bukan adil bahasanya, kasih sayang, tanggung jawab. Nah, taib. Disebutkan di sini, fa inal ab idza lam ya'dil baina abnaihi awjada bainahum al-adawah wat-tabaghat. Kalau di sana seorang ayah tidak berbuat adil kepada anak-anaknya, maka ini akan melahirkan apa? Permusuhan, kebencian di antara mereka. Bahkan juga kebencian dari sesama anak-anaknya kepada orang tuanya. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Sebaliknya, seruan untuk adil dan diaplikasikan oleh orang tuanya dengan bersikap yang adil terhadap semua anak-anaknya, ini disebutkan di sini min a'dami asbab tawadihim wa mahabbatihim wa birhim lahu. Ini adalah sebab-sebab utamanya lahirnya sikap cinta, lahirnya sikap bakti, lahirnya sikap penghormatan anak kepada orang tuanya. Dan ikhwatal iman, ahabakumullah, para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau kita bicara tentang adil, maka ini adalah seruan yang insya Allah kita semua sepakat. Adil, ini adalah salah satu keistimewaan syariat kita. Bahwa adil ini ada dalam setiap aspek. Dalam pemenuhan hak bos dengan karyawannya, dalam kasih sayang suami kepada istri-istrinya, dalam pemberian orang tua kepada anak-anaknya, ada dalam setiap aspek. Tapi bagaimana ketika kemudian perasaan tidak bisa berbohong? Ada kecenderungan yang satu lebih daripada dengan yang lainnya. Terutama ketika anaknya banyak dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan. Maka ketahuilah, syariat kita menyerukan adil ini tentu saja sesuai dengan fitrah manusiawi. Ada pada yang bisa kita lakukan, ada pada yang mampu untuk kita lakukan. Karena ketidakadilan ini, ketika melebih-lebihkan antara yang baik dengan yang buruk, ini rawan terjadi konflik. Bahkan di antara yang baik lalu memilih yang paling baik saja, di sini juga bisa menimbulkan konflik. Contoh yang kita semua insya Allah telah mengetahuinya adalah bagaimana kisah dari anak-anak dari Nabi Ya'qub alaihissalam, atau kisahnya Yusuf wa ikhwani.
Yusuf dengan saudara-saudaranya. Ketika kita bicara tentang sirah, bahwa Yusuf ini memiliki banyak saudara, memiliki 11 saudara. Karena kita tahu bagaimana mimpi dari Yusuf alaihissalam ketika melihat 11 bintang tunduk kepadanya, sujud kepadanya. Maka Yusuf ini memiliki 11 saudara, berarti 12 bersaudara dengan beliau alaihissalam. Dan semua saudara-saudara Yusuf ini adalah saudara-saudara yang tampan secara rupa, sempurna secara fisik. Dari mana kita bisa tahu? Bukankah yang selama ini terdengar ketampanan luar biasa ada pada Yusuf? Iya, Yusuf ini memiliki ketampanan yang luar biasa, tapi begitu pula dengan saudara-saudaranya. Kalau kita melihat tentang bagaimana kisah saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam ketika dalam masa paceklik, yang ini ada di saat Yusuf alaihissalam sudah menjadi pembesar di negeri Mesir, sudah dibuang bertahun-tahun lalu oleh saudara-saudaranya. Maka setelah melalui di penjara, lalu kemudian mentakwilkan mimpi raja, maka menjadi apa? Pembesar di kota Mesir. Yang mana saat itu dalam kondisi paceklik. Ini pun kalau kita runtut kembali ada pada tafsiran mimpi atau takwilan mimpi Yusuf alaihissalam terhadap sang raja kala itu. Ketika raja bermimpi ada 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Nah, bukan 7 sapi kurus dimakan oleh 7 sapi gemuk, tapi ada 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus. Lalu ada 7 butir gandum, yang satu masih ada kulitnya, yang lainnya ini tidak ada kulitnya. Maka ditakwilkan oleh Nabi SAW atau oleh Nabi Yusuf alaihissalam bahwa akan ada 7 musim di mana subur luar biasa, lalu setelahnya 7 musim pula, ini 7 tahun paceklik luar biasa. Ketika dalam masa paceklik inilah, yakni Ya'qub alaihissalam dan juga saudara-saudara Nabi Yusuf, anak-anak Nabi Ya'qub, ini pergi ke Mesir, pergi ke negeri di mana Nabi Yusuf alaihissalam sudah menjadi pembesar di sana. Apa pesan dari Nabi Ya'qub alaihissalam? Nabi Ya'qub memerintahkan ke 10 saudara-saudaranya, karena yang satu ini Binyamin tidak ikut kata itu. 10 saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam untuk pergi ke mana? Untuk pergi ke kota Mesir atau negeri Mesir. Dan diperintahkan oleh Nabi Ya'qub untuk melalui pintu yang berbeda-beda. Disebutkan min abwabil mutafarriqah, dari pintu yang berbeda-beda. Para ulama menjelaskan di sini apa sebab dari Nabi Ya'qub memerintahkan anaknya untuk maju atau untuk masuk ke negeri Mesir lewat pintu yang berbeda-beda, tidak dari satu pintu. Sebagian ulama mengatakan bahwa ini upaya dari Nabi Ya'qub agar anak-anaknya tidak terkena ain. Karena memang anak-anaknya semuanya ini tampan sekali, ganteng sekali. Maka kalau kemudian masuk dari satu pintu, khawatir akan menjadi pusat perhatian, akan ada ain di sana. Dan syarat kita ada dalam bahasa ain. Ain sendiri artinya mata. Tetapi yang dimaksud di sini adalah efek negatif dari pandangan orang-orang yang hasad. Maka kalau kemudian ada sesuatu yang dipandangi iri, dipandangi dengki oleh orang-orang, bahkan banyak orang, bisa saja terjadi sesuatu yang madarat kepada yang dipandang ini. Dan ini ada dalam syariat kita. Maka ini adalah upaya dari Nabi Ya'qub alaihissalam memerintahkan anak-anaknya untuk lewat dari banyak pintu agar tidak menjadi pusat perhatian. Nah, maka seluruh anak-anak Nabi Ya'qub ini tampan, seluruh anak-anak Nabi Ya'qub ini ganteng. Lalu di mana kedudukan Nabi Yusuf? Ada yang paling tampan di antara mereka, ada yang paling ganteng di antara mereka. Bahkan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa setengah ketampanan seluruh penduduk dunia ini ada dalam diri Nabi Yusuf alaihissalam. Maka kalau kemudian kita tahu ada Abang Noni Jakarta, atau mungkin ada Miss, atau
Mister Universe mungkin. Maka tidak ada apa-apanya itu dibandingkan Nabi Yusuf alaihissalam. Mungkin hanya satu tetes, mungkin hanya sebagian kecil sekali. Nabi Yusuf alaihissalam separuh dari ketampanan penduduk bumi. Baik. Maka hal-hal yang seperti ini ketika didapati Nabiullah Yakub alaihissalam condong kepada Nabi Yusuf. Padahal saudara-saudara yang lainnya pun juga tampan. Condong kepada Nabi Yusuf bukan hanya tentang akhlaknya, tapi juga tentang parasnya. Ini saja bisa membuahkan apa? Membuahkan adawah, membuahkan rasa permusuhan, rasa benci saudara-saudara Nabi Yusuf terhadap Yusuf alaihissalam. Begitu pula hilangnya penghormatan dari saudara-saudara Nabi Yusuf terhadap Yakub alaihissalam yang terkesan mengistimewakan Yusuf alaihissalam. Maka ini adalah sebuah perhatian bagi orang tua, cambuk bagi kita semuanya, agar kita berlaku adil kepada anak-anak kita. Taib, ikhwatal iman, ahabakumullah. Ketika anak-anak ini punya watak yang berbeda-beda, punya sikap yang berbeda-beda, punya tabiat yang berbeda-beda, yang satu ada yang buruk, yang satu ada yang baik, yang satu ada yang baik, yang satu ada yang paling baik. Tidak dipungkiri ini merupakan salah satu dorongan atau salah satu sebab orang tua untuk melebihkan yang satu dengan yang lainnya. Tidak bisa dipungkiri. Ini satu hal yang fitrah, satu hal yang manusiawi. Nah, karena memang hati ini tidak bisa 100% adil. Nabi SAW saja ketika membahas tentang istri-istri beliau, secara fisik, secara zahir beliau adil, tidak ada yang meragukan itu. Itulah yang membuat seluruh istri-istri beliau ridha. Tetapi ketika beliau ditanya siapa wanita yang paling beliau cintai, maka seluruh sahabat, bahkan seluruh istri-istri beliau tahu bahwa yang paling dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam adalah Aisyah. Beliau tahu. Maka di sini antara apa yang ada dalam hati dan antara apa yang diamalkan, ditampakkan dalam zahir memang satu hal yang berbeda. Namun syariat tetap menyerukan kepada bapak untuk mengusahakan seadil-adilnya. Bukan hanya dalam hal yang fisik, bukan hanya pada hal yang lahiriah, zahiriah, tapi juga dalam hal apa? Kasih sayang. Seperti apa contohnya kasih sayang ini seadil-adilnya? Ketika menyampaikan kepada anak-anaknya sayang, maka bukan sayang kepada satu orang saja, tapi kepada semuanya. Ketika menyampaikan sayang kepada si A, maka ia juga menyampaikan sayang kepada anaknya si B, si C, dan lain sebagainya. Dan termasuk buah dari sayang adalah bagaimana perilaku. Ketika sang ayah ini sering mencium, ngesun anaknya si A, maka demikian pula seharusnya ia lakukan kepada anaknya si B, si C, dan lain sebagainya. Baik. Banyak di kalangan para ayah atau orang tua yang mohon maaf tidak memahami tentang pentingnya rasa adil ini, tentang urgennya sikap adil kepada anak-anak ini, bahwa keadilan orang tua kepada anak-anaknya ini punya peran besar terhadap bagaimana tabiat anak-anaknya kelak. Perhatikan bagaimana kualitas adilnya seorang ayah, orang tua kepada anak-anaknya ini punya peran besar terhadap bagaimana watak anak-anaknya kelak. Sebagaimana pula sikap-sikap yang lain. Contoh, ketika kita memahami bagaimana tabiat ibu, perilaku ibu, sikap ibu kepada ayahnya, kepada suaminya. Ketika ayahnya mengecapkan A, ayahnya memerintahkan A, lalu ibu ini refleks selalu bilang tidak, selalu bilang ah nanti saja, selalu bilang ah kok begitu, selalu terkesan adalah menolak. Maka ini akan dipahami oleh anak perempuannya, oh berarti perempuan, oh berarti ibu boleh kalau mengucapkan seperti itu, boleh kalau tidak taat 100% kepada suami. Maka jangan salah, jangan salah. Bagaimana tingkat perceraian yang tinggi di zaman sekarang, bisa jadi itu adalah pengaruh dulu didikan orang tuanya yang tanpa sadar suka membangkang kepada suaminya. Maka perhatikan Anda wahai para ibunda, ketika Anda sering membantah istri Anda,
suami Anda, ketika Anda sering bernada tinggi terhadap suami Anda, ketika Anda sering berkata kasar, atau mungkin default jawaban dari perintah suami Anda terhadap Anda adalah tidak. Diperintahkan tidak, diperintahkan nanti dulu, diperintahkan enggak baik begitu. Maka kalau ini adalah default jawaban Anda dan didengar serta diperhatikan oleh putri-putri Anda, maka itu akan memicu bagaimana pola pikir putri-putri Anda ketika kelak sudah dewasa menikah. Maka ia akan mudah untuk tidak taat pada suaminya, mudah untuk membangkang suaminya. Ia kalau suaminya sabar, tapi bagaimana ketika suaminya saklek, ketika suaminya kemudian ia sudah tidak taat, kita pisah. Maka muncul yang terjadi saat ini. Ketika banyak istri yang nadanya tinggi kepada suami, ketika banyak istri yang membentak kepada suami, menampakkan ketidaksukaannya dengan sikap yang terang-terangan kepada suami, maka ini kemudian melahirkan banyak perceraian. Maka kalau sikap-sikap seperti ini, yang notabene adalah ucapan, gestur, mimik muka ibu pada suaminya, bisa dipahami hal yang berbeda oleh anak gadisnya, sehingga ia akan mudah membangkang kepada suaminya kelak. Begitu pula dengan sikap adil orang tua kepada anak-anaknya. Orang tua yang tidak adil terhadap anak-anaknya, anak-anaknya pun akan demikian. Anak-anaknya akan punya efek nanti di masa depannya. Anak-anaknya biasa untuk tidak berperilaku adil. Nah, anak-anaknya biasa untuk apa? Anak-anaknya biasa untuk saling iri satu dengan yang lain. Karena memang ia iri terhadap saudara-saudaranya, karena sikap atau perilaku orang tua kepada mereka semua yang tidak adil. Maka perhatikan ini, wahai para orang tua. Baik. Maka keluarga, khususnya ayah, yang terlampau memberikan keistimewaan kepada salah seorang anak-anaknya, ini akan memberikan dampak negatif kelak di masa tuanya. Ini ketika anak-anaknya sudah besar kelak. Apa saja? Apa saja dampak negatif dari orang tua yang tidak bersikap adil atau terlampau menampakkan keistimewaan terhadap salah satu dari anak-anaknya? Ada banyak sekali. Di antaranya adalah anak-anak yang mendapatkan perlakuan tidak adil, berarti tidak mendapatkan curahan kasih sayang yang sama dibandingkan dengan yang lainnya. Maka tidak mendapatkan curahan kasih sayang yang sama, ini semua bisa membawa psikis yang tidak baik terhadap masa depan sang anak. Ini masa depan sang anak kemudian lebih merasa introvert, lebih merasa suka murung diri, lebih merasa memendam perasaan sendiri. Kenapa? Karena ketika anak ini menyampaikan kepada orang tuanya, Pak, Bapak itu ndak adil loh, Bu, Ibu itu ndak adil loh. Masa saudara saya yang itu dapat sekian, saya dapat sekian. Pak, masa Mas dapat sekian, saya cuma dapat seuprit saja. Maka mohon maaf, banyak sekali orang tua di zaman sekarang ketika anaknya kritis seperti ini justru dihardik. Kata siapa? Berani apa? Kok mengkritisi orang tua demikian? Kok nuturi orang tua demikian? Akhirnya orang tua tambah marah kepada anak dan lain sebagainya. Maka ini semua adalah hal yang sering kali lalai, sering kali kita luput. Begitu pula anak-anak yang demikian, anak-anak yang tidak diperlakukan adil, ini juga bisa berefek pada penyakit jiwanya. Ada yang menceritakan kepada saya bagaimana ketika salah satu anaknya, idiot dalam tanda kutip, salah satu anaknya menjadi tidak sempurna lagi akalnya, setengah gila. Karena apa? Karena terus-menerus merasakan perlakuan yang berbeda dari ayahnya. Ayahnya bersikap baik kepada kakaknya, tapi tidak demikian dengan dirinya, sehingga jiwanya pun tergoncang. Anaknya pun bisa menjadi abnormal. Na'udzubillah wal'iyadzubillah. Perhatikan Anda, wahai para orang tua. Begitu pula akan terjadi upaya dari saudara-saudaranya. Untuk apa?
untuk berbuat makar, berbuat tipu muslihat, berbuat kecurangan terhadap siapa? Terhadap saudaranya yang mendapatkan keistimewaan. Apa yang diberikan orang tua kepada saudaranya yang diberikan keistimewaan tadi, diambil, dirusak dan lain sebagainya. Berusaha merebut perhatian orang tuanya dengan cara yang tidak baik. Dan kisah Nabiullah Yusuf alaihissalam ini adalah bukti nyata bagi kita semua. Bukti yang nyata, terang benderang bagi kita semua. Hendaklah wahai para orang tua untuk mengambil ibrah dari situ. Baik. Bahkan bukan tidak mungkin ketika buah dari ketidakadilan orang tua terhadap anaknya berefek pada hal yang sama sekali belum pernah terbayangkan sebelum. Apa itu? Bukan cuma tindak kezaliman, bukan cuma tindak saling hasad, saling benci, atau mungkin saling curi barang, tapi juga sampai pada taraf bunuh-membunuh. Na'udzubillah waliyadzubillah. Kok bisa? Apakah mungkin sesama saudara saling bunuh? Hal itu di zaman sekarang sudah bukan hal yang mengagetkan lagi. Bahwa rebutan harta waris saja bisa saling bunuh-membunuh, padahal sudah didirikan dengan syariat Islam. Nah, apalagi dalam hal-hal yang sifatnya kecemburuan, iri, yang itu berlalu sepanjang tahun. Mari kita lihat apa yang Allah firmankan dalam surat Yusuf. Yakni ketika saudara-saudara Yusuf dan juga saudara-saudara Binyamin, mereka mengatakan, idza qalu la Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna wa nahnu usbatun inna aba'ana lafi dhalalim mubin. Mereka, saudara-saudara Yusuf itu mengatakan, sejatinya Yusuf dan juga saudara kita, ini Binyamin, lebih dicintai oleh ayah kita dibanding kita. Ini statement awal dari saudara-saudara Yusuf. Bahkan dikatakan pada akhirnya, inna aba'ana lafi dhalalim mubin. Sesungguhnya bapak kita telah ada dalam kesalahan yang nyata. Dicap salah oleh anak. Nah, dicap salah oleh anak. Apa yang mereka katakan setelah itu? Mereka mengatakan, uqtulu Yusuf. Bunuhlah Yusuf. Awidrahuhu aradan, atau buang dia, jauhkan dia dari sini. Maka pilihannya uqtuluh, bunuhlah Yusuf, atau jauhkan dari kami, buang ke negeri lain. Dan ini yang dilakukan oleh saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam. Maka ini harus menjadi perhatian bahwa tindak ketidakadilan ini bisa berbuah sesuatu yang jauh sama sekali tidak kita bayangkan. Apakah orang tua rela kemudian anaknya saling melukai satu sama lain, bahkan na'udzubillah membunuh satu sama lain? Tidak, tentu saja tidak. Padahal kita tahu bersama, tidak mungkin Nabi Yakub alaihissalam berbuat tidak adil. Tidak mungkin Nabi Yakub alaihissalam berbuat zalim kepada anak-anaknya. Itu merupakan sikap manusiawi, bahwa ketika dari anak-anaknya yang banyak ada satu dua yang paling tampan, satu dua yang paling manut, walaupun yang lainnya tampan, walaupun yang lainnya manut, tapi hati yang kemudian cenderung pada satu atau dua, ini bisa dilihat oleh yang lain, bisa dilihat oleh saudara-saudara Yusuf dan Binyamin, yang kemudian berinisiatif untuk membunuh atau menyingkirkan Yusuf alaihissalam. Maka perhatikan, Islam, syariat kita selalu menyerukan untuk berbuat adil. Namun memang kita tahu adil tidak harus sama. Adil tidak berarti sama rata, tapi proporsional. Tapi meletakkan tempat sesuai dengan tempatnya dan pas. Meletakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya dan pas. Artinya apa? Ada maslahat di sana. Kalau meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya, ini tidak adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya, tapi kemudian di sana melahirkan yang madarat, ini pun juga perlu ditinjau ulang dalam banyak kejadian. Baik. Maka Islam mengajarkan
Jika orang tua memberikan hadiah kepada anak yang satu, maka berilah hadiah kepada yang lain. Agar adil. Walaupun bentuk dari hadiah itu bermacam-macam. Ada sebuah kisah. Ini terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kisahnya An-Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu an. Nu'man ibnu Bashir. Kisah ini adalah kisah beliau sekeluarga. Nu'man, ayahnya, siapa ayah Nu'man? Nu'man ibnu Bashir berarti ayahnya Bashir. Nah, Nu'man, ayahnya, dan juga ibunya, serta anak-anak Bashir yang lain. Kisahnya adalah, ketika kemudian Nu'man ibnu Bashir ini menyampaikan, ayahku telah memberiku hadiah. Tidak disebutkan apa itu hadiahnya, entah tanah, entah dinar, atau yang lain sebagainya. Yang jelas, Bashir memberikan hadiah kepada Nu'man. Maka ini diketahui oleh ibunya. Yang disebutkan ibunya itu bernama Amrah bintu Rawahah. Ketika ibunya tahu Nu'man ini diberikan sesuatu oleh ayahnya, ibunya tidak terima. Kenapa tidak terima? Ada sebabnya pasti. Maka ibunya kemudian mengatakan, La arda, aku tidak akan ridha, wahai Bashir, sampai engkau mempersaksikan pemberianmu kepada Nu'man di hadapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak akan ridha. Berarti di sana Amrah bintu Rawahah, istri dari Bashir, ini sudah menangkap sinyal-sinyal yang tidak baik. Ada indikasi-indikasi yang tidak baik di sini. Karena tidak mungkin sang ibu kemudian menolak hal tersebut, tidak ridho dengan pemberian tersebut, sampai-sampai mempersyaratkan persaksian dari Nabi. Maka kemudian Bashir datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, meminta persaksian. Bashir mengatakan, Ya Rasulullah, aku telah memberikan hadiah kepada anak lelakiku, tetapi istriku, yakni Amrah bintu Rawahah, memerintahkanku untuk mempersaksikannya di hadapanmu. Apa kata Nabi? Nabi, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang teliti. Maka Nabi pun kemudian bertanya, apakah engkau memberikan sesuatu juga kepada anak-anakmu yang lain, wahai Bashir? Engkau mengabarkan kepadaku telah memberikan sesuatu kepada Nu'man. Maka apakah engkau memberikan sesuatu pula kepada anak-anakmu yang lain? Maka Bashir mengatakan, tidak. La ya Rasulullah, tidak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengatakan dalam hadis yang sahih, fattaqullah wa'dilu baina auladikum. Bertakwalah kepada Allah, wahai engkau Bashir, dan berlakulah adil kepada anak-anakmu. Bertakwalah kepada Allah, wahai Bashir, dan berbuat adillah kepada anak-anak. Baik. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Ada beberapa pelajaran dari hadis ini. Ada beberapa pelajaran penting dari hadis ini. Yakni, yang pertama, bagaimana sikap adil khususnya dalam pemberian kepada anak-anak adalah sesuatu yang wajib. Sesuatu yang harus. Bersikap adil, ini sebuah keharusan. Adil, baik itu dari atasan kepada bawahan, suami kepada istri-istrinya. Dan yang khususnya di sini adil bapak, orang tua kepada anak-anaknya. Dalam hal apa? Dalam hal pemberian. Ini faedah pertama. Faedah yang kedua. Apakah kemudian adil terhadap anak ini yang beda jenis, laki-laki dan perempuan, ini berarti 1:2 sebagaimana pembagian waris? Ada silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan iya, sebagian lain mengatakan tidak. Nah, dan wallahu a'lam bishawab, insyaallah pendapat yang lebih mendekati kebenaran bukan 1:2 sebagaimana dikiaskan dengan waris, tetapi di situ nanti erat kaitannya dengan proporsional. Erat kaitannya dengan mana yang pas sesuai dengan pembagian yang tepat. Di antara faedah dari kisah Nu'man ibnu Bashir ini,
secara tinjauan fikih yang namanya hadiah itu boleh diminta kembali. Nah, loh, bukankah disebutkan dalam hadis al-a'id fi hibati, yakni orang yang menarik kembali pemberiannya itu seperti anjing yang muntah lalu dijilat kembali. Anjing muntah dijilat kembali. Ini ada 3 lapisan keburukan. Diumpamakan seperti anjing, ini sebuah keburukan. Anjing lalu muntah, ini sebuah keburukan. Lalu menjilat kembali, ini pun juga sebuah keburukan. Maka orang yang meminta kembali pemberiannya, ini sudah memberikan sesuatu kepada orang lain, lalu ditarik kembali, perumpamaan dalam syariat kita seperti anjing muntah dijilat kembali. Kan tidak boleh, tapi kenapa kok disebutkan dalam hadis Nu'man ibn Bashir? Di antara faedahnya adalah boleh untuk mengambil kembali hadiah. Nah, boleh mengambil kembali hadiah ketika memang di sana ada ketidakadilan. Kasusnya orang tua kepada anak-anaknya. Tapi dalam tinjauan fikih lebih luas, namanya hadiah itu boleh ditarik kembali ketika belum qabd. Ketika belum qabd. Nah, maka di sini perlu dipahami. Hadiah ketika memberikan, di sana ada akad, berarti lafal di sana, dan di sana ada qabd. Ketika sudah mengatakan kepada temannya misalkan, akhi, ana mau ngasih hadiah ke antum. Oh, Masya Allah, hadiah apa? Antum kan tahu, ana punya 2 motor. Antum tahu motor ana yang A, yang warna merah itu? Iya, ana mau kasihkan ke antum. Oh, alhamdulillah, qadarullah, ana juga lagi butuh motor. Nah, ini lafal. Nah, ini lafal. Maka sudah menyampaikan seperti ini, boleh untuk ditarik kembali ketika belum qabd, ketika belum serah terima. Ketika baru menyampaikan saja atau baru lafal akad saja. Saya mau kasih kamu ya hadiah ini. Belum sempat dikasih tapi sudah di-cancel. Ini boleh ketika belum qabd, ketika belum serah terima. Di antara dalilnya adalah kisah yang terjadi antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ketika itu sudah menjabat sebagai khalifah kepada Aisyah. Suatu saat Abu Bakar ini pernah menyampaikan kepada Aisyah bahwa hasil kebun kurmanya ini akan diberikan kepada Aisyah. Nah, tapi baru lafal saja dan belum diberikan. Aisyah belum menerima itu. Abu Bakar belum menyerahkan, Aisyah belum menerima, radhiyallahu anhum ajmain. Maka di akhir hayatnya Abu Bakar As-Siddiq beliau menyampaikan kepada Aisyah, wahai Aisyah, hadiah yang dulu sempat ingin kuberikan kepadamu, aku tarik kembali dan aku jadikan itu sebagai waris. Berarti hadiah yang sebelumnya diperuntukkan untuk Aisyah saja nanti akan dibagi. Dibagi kepada Aisyah, kepada Asma, kepada Abdurrah. Ini akan diberikan. Maka yang seperti ini boleh selama belum ada serah terima. Maka boleh orang tua ini menarik kembali hadiahnya yang telah diberikan kepada anak karena 2 tinjauan ini. Karena pemberian itu tidak adil atau pemberian itu belum diserah terimakan. Nah, kalau sudah diserah terimakan tapi dia tidak bersikap adil, maka boleh diambil kembali karena tidak adil misalkan, lalu diuangkan, lalu dibagi kepada anak-anaknya yang sepantaran, kepada anak-anaknya yang memang sama-sama membutuhkan. Ini boleh. Nah, baik. Dan dalam riwayat yang lain juga disebutkan, yang mana ini juga memberikan faedah lain. Ini masih dalam kisahnya Nu'man ibn Bashir radhiyallahu an. Dalam hadis Muslim. Ini ketika Bashir menyampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saksikanlah bahwasanya aku memberikan hadiah kepada anakku Nu'man." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya dengan pertanyaan yang serupa. Apakah setiap putramu, yakni selain Nu'man, juga mendapatkan hadiah yang sama? Dijawab 3.
Dijawab, la ya Rasulullah. Tidak wahai Rasulullah. Maka apa jawaban dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau kemudian memberikan penjelasan yang mudah dipahami oleh Nu'man. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tidakkah engkau senang? Ayasruka ayyakuna ilaika fi birri sawa? Apakah engkau tidak senang ketika kemudian semua anak-anakmu ini memberikan kebaktian yang sama kepadamu, yakni berbakti yang sama kepada kepadamu? Dijawab oleh Bashir, tentu saja. Maka i'dilu bainahum, maka berbaiklah atau berbuatlah adil terhadap mereka. Kalau kita sebagai orang tua ingin kelak anak-anak kita berbakti kepada kita, sama. Yang berbakti bukan cuma 1-2 orang. Kita punya 5 orang anak. Tentu saja kita berharap bahwa anak-anak kita kelima-limanya berbakti kepada kita. Bukan cuma 1-2 orang. Kita ingin demikian. Maka kalau kita ingin demikian, apalagi ketika nanti di masa tua kita butuh ada yang apa? Butuh ada yang mapah, butuh ada yang gandeng, butuh ada yang mencandai kita, butuh ada yang memberikan perhatian kepada kita. Bahkan, punten, ketika kita sudah tua, sudah sepuh, butuh ada yang ngebokin kita. Siapa lagi kalau bukan anak-anak kita? Kalau kita ingin semua itu berlaku yang sama kepada kita, maka hendaklah kita adil kepada mereka semuanya. Kepada seluruh anak-anak kita. Bahkan dalam riwayat yang lain, Nabi SAW juga menyebutkan, i'dilu baina auladikum fin nahl. Berbuatlah adil kalian terhadap anak-anak kalian dalam bahasan hadiah. Dalam pembahasan hadiah, berlakulah adil. Kama tuhibbu ayya'dilu bainakum fil birri wal lutfi. Sebagaimana kalian juga menginginkan mereka kelak akan berlaku adil dalam hal kebaktian dan dalam hal kelembutan. Ada yang satu lembut kepada kita, ada yang satu benar, masih berbakti kepada kita, tapi tidak lembut. Omongannya lebih tinggi nadanya. Yang satu santun, yang satu ini ngomongnya ceplos-ceplos kepada kita. Kita sebagai orang tua, kelak ketika sudah semakin sepuh, merasa peka. Bahkan anak ngomong ketus sedikit saja, kita akan sakit hati. Maka kalau kemudian anak-anak kita itu saat sudah dewasa, ingin berbaktinya sama kepada kita, ingin lembutnya sama kepada kita, maka kita hendaklah sebagai orang tua adilnya pun terhadap mereka sama. Baik. Tapi perlu diketahui, banyak di antara kita yang masih belum memahami bahwa adil di sini, adil yang selain proporsional, juga adil dalam hal hibah. Dalam hal hadiah, dalam hal pemberian. Perlu diketahui, antara nafkah dengan hibah ini berbeda. Antara nafkah dengan hibah ini berbeda. Kita semua diperintahkan adil pada dasarnya dalam hal hibah. Kenapa? Karena nafkah ini menyesuaikan dengan keadaan. Ketika kita punya anak, yang satu TK, yang satu SMA, minta uang saku. Ketika yang SMA minta uang saku 20.000 atau 10.000, apakah kemudian kita memberikan kepada anak kita yang TK juga 20.000, 10.000? Tentu saja tidak. Maka uang jajan, uang saku, nah ini nafkah. Ini nafkah. Maka di sini kita harus menyesuaikan proporsional kalau bahasa kita. Anak misalkan, yang satu sakit flu, yang satu na'udzubillah kecelakaan misalkan. Apakah kemudian ketika kita sudah menggelontorkan uang yang banyak untuk biaya operasi pasca kecelakaan, maka kita pun juga memberikan biaya yang besar untuk obat flu? Tentu saja tidak. Maka ini nafkah. Ini bagaimana menjaga yang ada tetap berlangsung, yang sehat tetap sehat, yang bisa makan tetap makan. Ini nafkah. Nah, tetapi dalam hal hibah, inilah yang menjadi bahasan kita. Dalam hal hadiah, dalam hal pemberian, inilah yang menjadi bahasan kita.
hukum asalnya adalah adil. Hukum asalnya adalah adil. Tapi kemudian adil ini bagaimana? Boleh dalam pandangan syariat, dan para ulama pun juga telah menjelaskan, boleh seorang ayah ini tidak berlaku adil kepada anak-anaknya dalam pemberian. Ketika apa? Ketika memang ada dawafi'nya. Ketika memang ada faktor pendorong-pendorongnya. Seperti apa? Misalkan ada anaknya yang cacat, tidak bisa bekerja, maka ayah memberikan kepadanya hadiah, uang lebih besar. Ada dorongannya di situ. Atau yang satu, anaknya ini durhaka, maka ayah kemudian tidak memberikannya dalam rangka pendidikan. Ini boleh. Ini boleh. Sebagaimana suami boleh, menurut para ulama, tidak memberikan nafkah kepada istri yang sedang nusyuz, kepada istri yang sedang apa? Durhaka. Maka begitu pula ayah boleh tidak memberikan hadiah kepada anak yang tidak berbakti. Boleh. Dalam rangka apa? Dalam rangka pendidikan, agar anak itu mencari ibrahnya, agar anak introspeksi diri, boleh. Nah, boleh yang demikian. Baik. Muncul kemudian pembahasan, bagaimana kalau ayah ini sudah berlaku tidak adil, anaknya ini saling bisa mengetahui, yang diberikan keistimewaan tahu, yang tidak diberikan keistimewaan tahu, kalau ayahnya tidak berbuat adil. Apa yang harus dilakukan? Maka yang dalam kondisi demikian ini, hendaklah anak ikut serta dalam memperbaiki orang tuanya. Intern mereka dulu, sesama anak dulu. Nak, atau bang, atau dek, ngerasa nggak ada perbedaan sikap bapak ke saya sama ke kamu? Ke saya sama ke abang? Iya. Abang juga ngerasa, iya, adik juga ngerasa. Nah, ini kita harus kompak dalam menyampaikan kepada bapak. Kalau saya menyampaikan, maka bapak akan mengira saya menuntut. Karena saya tidak diistimewakan. Minta lebih. Tapi kita perlu kompak. Abang juga begitu, atau adik juga begitu. Abang sampaikan, ya, sepertinya ayah terlalu banyak beri saya, dan terlalu dikit beri saudara yang lain. Ini perlu disampaikan seperti ini. Perlu diinformasikan seperti ini. Dengan cara yang sesantun mungkin. Karena apa? Karena ini pun berkaitan dengan hisab yang akan diperoleh oleh ayah, oleh bapak. Sebagai anak yang sayang kepada bapaknya, kepada ayahnya, tentu tidak ingin kelak hisab bapak atau ayahnya ini berat. Maka sampaikan ini dengan sesantun-santunnya. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Para jamaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dan satu hal yang ingin kita sampaikan, sekaligus ini menjadi penutup. Ketika kemudian sang ayah sudah introspeksi, atau sang ayah menyadari dalam lubuk kecilnya bahwa ada sikap yang berbeda yang ia berikan kepada anaknya si A, si B, dan si C, lebih mengistimewakan si A dibandingkan si B, si C, maka yang harus dipahami bahwa setiap anak punya kelebihan masing-masing. Dan jangan pernah membandingkan si A dengan si B dan si C. Misalkan si A punya keistimewaan yang dengannya kita lebih sayang kepadanya, maka jangan kemudian katakan kepada si B dan si C tentang kelebihan si A, yang mana itu berlebihan sehingga membuat si B dan si C hasad kepada A, dengki, iri kepada A. Jangan. Pahami Anda, wahai para orang tua, khususnya ayah, dalam hal pemberian, kalau engkau memberikan yang lebih kepada A karena satu sebab, maka carilah sebab-sebab positif yang ada dalam diri B dan C. Gali sisi positif dari mereka. Ketahuilah, ada kelebihan si B dan si C yang tidak dimiliki si A. Pasti itu. Pasti. Mungkin si A punya kelebihan hafalannya cepat. Dalam hal ini, ayah punya obsesi, pengen punya anak yang hafid, pengen punya yang hafidah, maka mungkin sayang kepada si A.
Karena si B dan si C mungkin hafalan tidak secepat si A. Tapi ketahuilah, cari sisi positif dalam si B dan si C. Oh, si B dan si C ini lebih telaten, lebih gercep kalau dalam hal yang dibutuhkan orang tuanya. Maka cari sisi positif terhadap anakmu yang lain. Ini akan menumbuhkan pula keadilan. Sehingga tidak melebihkan yang A, tapi juga adil terhadap pula si B dan si C. Dan perlu pula diketahui bahwa terhadap anak-anaknya perlu diberikan pemahaman. Kadang si anak merasa tidak berbuat adil, ayahnya tidak berbuat adil, padahal ayahnya sudah adil. Ayah bukan cuma merasa, tapi ayah juga sudah menimbang-nimbang dengan ilmu bahwa ia telah adil kepada anak-anaknya. Tapi salah satu anaknya merasa, enggak, bapak masih belum adil, ayah belum adil, maka perlu diberikan pemahaman. Contoh, misalkan ayah lebih sering ngesun anaknya, si A. Maka sampaikan kepada si B dan si C, nah, bapak ini sering ngesun si A, karena memang apa? Dia masih kecil. Dulu waktu kamu kecil, bapak juga sering ngesun kamu. Kamu sekarang sudah besar, bapak nggak ngesun kamu. Nah, ini perlu diberikan pemahaman seperti ini. Karena anak dengan keterbatasan pola pikirnya masih menyangka bahwa ayahnya tidak adil. Maka perlu diberikan pemahaman. Selain pemahaman, perlu pula dibiasakan di keluarga bahwa sesama anak, sesama saudara saling memuji satu sama lain. Misal, si A anaknya mendapatkan prestasi, maka biasakan si B dan si C untuk memuji. Begitu pula, ketika si B atau si C mendapatkan prestasi, mendapatkan kebanggaan, sesuatu yang bisa dibanggakan, sesuatu yang Masya Allah baik secara syariat, tanamkan pula kepada si A untuk memujinya. Sehingga masing-masing anak pernah dipuji, masing-masing anak pernah memuji. Ini perlu ditanamkan agar tidak ada kecemburuan sesama mereka. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Para jemaah sekalian, saudara-saudariku yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan di pagi hari ini. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.